Insan-insan mulia Pama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam rangka mempelajari tajwidul qiraah, tajwidul Quran di dalam membahas makharijul huruf dan sifat, yaitu huruf-huruf hijaiyah. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita akan membahas dua huruf, yaitu huruf mim dan huruf nun. Huruf mim dan huruf nun, di mana kedua huruf ini memiliki sifat khusus, dan pembahasan tersebut akan kita ulas pada pertemuan kali ini. Kita awali dari huruf mim dulu. Di mana tempat keluarnya huruf mim tersebut? Ya, tempat huruf mim keluarnya pada kedua bibir. Ya, sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala bahwa ya lisyafataini, dan untuk kedua bibir, yaitu bibir atas dan bibir bawah ini, ya wawu, ba dan mim, ada tiga huruf, ya, yaitu wawu, ba dan mim. Syafatain tempatnya. Semisal ketika kita mengucapkan huruf mim, maka kedua bibir atas dan bawah ini harus terlibat, tidak bisa tidak. Contoh ketika kita mengucapkan ma, mi, mu, am, im, ketika kedua bibir ini tidak terkatup, maka tidak akan terbentuk huruf tersebut. Ya, contoh ketika kita mengucapkan misalkan ya am, im, tidak terbentuk hurufnya. Kenapa? Karena tidak menempelkan kedua bibir, yaitu atas dan bawah. Inilah tempat keluar huruf mim, yaitu kedua bibir. Kemudian sifat. Apa saja sifat yang terkandung di dalam ya huruf mim ini? Ya. Di antara sifat yang terkandung di dalam huruf mim ini adalah sebagaimana yang telah kita pelajari, ada 4 tinjauan di dalam menjelaskan sifat ya satu huruf. Yang pertama, tinjauan dari tekanan. Huruf mim termasuk huruf yang sedang atau tawassut. Karena huruf mim tidak terlalu bertekanan kepada suara dan tidak pula bertekanan kepada makhraj, sehingga dia adalah pertengahan. Ya. Contoh ketika kita mengucapkan wa yamna'unal ma'un, wa yamna'unal, jadi dia tidak bertekanan kepada makhraj, misalkan wa yamna'unal, tidak. Dan juga tidak bertekanan kepada suara wa yamna, menjadi keliru karena ia memiliki hukum tersendiri, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ditinjau dari nafas. Maka huruf mim termasuk huruf yang tidak melibatkan nafas, atau kita sebut dengan huruf yang jahr. Kita lihat ya
ketika kita mengucapkan huruf mim, misalkan am lahum, tidak ada nafas yang kita hentakkan pada saat mengucapkan am lahum. Tidak ada tidak seperti itu, ya. Sehingga dia adalah huruf yang jar. Yang ketiga, huruf mim ditinjau dari pangkal lidah, yaitu ketiga dan keempat. Maka huruf mim termasuk huruf yang istifal dan infitah, yaitu huruf tipis, ya, huruf tipis. Sehingga kita mengucapkan, misalkan wa ma lahum, bukan wa ma lahum, bukan, tapi wa ma lahum. Lahu ma fis samawati, lahu ma, bukan lahu ma, tapi ma, ya. Kemudian huruf mim ditinjau dari pangkal lidah juga, ya, termasuk huruf yang infitah, di mana pangkal lidah ini tidak menempel pada langit-langit, di mana antara pangkal lidah dengan langit-langit itu ada rongga, sehingga kita menyebutnya dengan infitah, ya, infitah. Ada tambahan penjelasan mengenai huruf mim ini sebagaimana disebutkan Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala di dalam matan Tuhfatul Atfal. Beliau mengatakan wa hunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa hunnatin bada. Bacalah hunnah, mim dan nun ini dalam keadaan tasydid. Wa sammi kullan harfa hunnatin bada. Maka mim dan tersebut adalah kalian baca dengan gunnah karena ia termasuk huruf yang gunnah. Apa itu gunnah? Ya, para ulama mendefinisikan, ya, gunnah adalah sautun ladzidun yakhruju minal khayshum. Suara yang enak didengar, ya, mengalir dari hidung. Contoh, ketika kita mengucapkan innallaha yang menuju ke hidung. Terbukti dari mana? Ketika kita menutup hidung, maka tidak akan sempurna ucapannya. Contoh, innallah tidak bisa sempurna. Mengapa? Karena ia dikeluarkan melalui hidung. Ya. Mim juga demikian. Wa mimma. Ya, maka inilah yang disebut dengan huruf gunnah. Dan Imam Ibnul Jazari juga menyebutkan wa gunnatun makhrajuhal khaysyumu, dan gunnah itu tempat keluarnya adalah al khaysyum. Sehingga Syekh Dr. Aiman Rusdi Swaid, beliau mengatakan di dalam Tajwid Musawwar bahwasanya ketika mengucapkan mim dan nun ini kita mengucapkan dari dua sisi. Sisi pertama dari makhraj asal daripada huruf tersebut. Sisi yang kedua adalah harus diarahkan ke hidung pada saat mengucapkannya. Kemudian setelah kita mengetahui ihwal tentang mim ini, maka kita lihat latihan pengucapannya. Misalkan mim dalam keadaan fathah, ya. Kita membaca, ya. Misalkan wa ma lahum, ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, dalam keadaan fathah. Atau dalam keadaan kasrah, ya. Misalkan kita membaca wami, ya, wa mimma, misalnya seperti itu, ya.
Atau ketika kita membaca wa mimma razaqnahum yunfiqun. Atau dalam keadaan dhamma misalkan salamun alaikum, salamun alaikum, ya, alimun hakim, misalnya seperti itu kita mengucapkannya. Kemudian contoh dalam keadaan tasydid, kita baca fa imma ya'tiyannakum minni fa imma, maka kita tahan bacaannya, ya, karena dia dalam keadaan gunnah, ya, dalam keadaan gunnah. Kemudian para jemaah sekalian, kita melihat kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf mim. Yang pertama adalah ketika huruf mim dalam keadaan sukun dibaca dengan panjang. Ini tidak boleh, ya. Contoh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, tidak boleh. 'Alaihim ghairil, cukup seperti itu. 'Alaihim walad, tidak boleh. 'Alaihim walad, cukup seperti itu, ya. Ketika kita baca huruf mim dalam keadaan sukun, ya, kita hindari kesalahan. Yang kedua, kesalahan mim dalam keadaan tasydid, seringkali dihilangkan dengungnya. Contoh dibaca seperti ini misalkan, ya, wa mimma razaqnahum, seharusnya seperti itu tapi dibaca dengan tanpa mendengung. Wa mimma razaqnahum, ini tidak boleh, ya. Fa imma ya'tiyannakum, tidak boleh, harusnya ditahan. Fa imma, dan seterusnya. Kesalahan yang ketiga, ketika dalam keadaan sukun dibaca dengan dipantulkan. Walahum 'adzabun 'adzim, walahum an'amta. Nah, ini tidak boleh, ya, tidak boleh dipantulkan karena tidak memiliki sifat qalqalah, ya. Kemudian memasuki huruf nun. Huruf nun tempat keluarnya, ya, adalah ujung lidah yang bertemu dengan langit-langit. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala, wan nunu min tarafihi tahtuj'alu, dan nun itu dikeluarkan dari ujung lidah tahtuj'alu, ya, atau bagian bawahnya makhraj daripada lam, ya. Sehingga kita mengucapkan na, ni, nu, ban, di dalam lidahnya, ya, bukan keluar na, ni, nu, ban, bukan, ya. Setelah kita mengetahui makhraj daripada huruf nun ini, kita lihat apa saja sifat yang terkandung di dalam huruf nun. Sebagaimana yang telah biasa kita bahas, sekurang-kurangnya ada 4, ya, tinjauan untuk melihat sifat satu huruf. Yang pertama, ditinjau dari tekanannya. Ditinjau dari tekanannya, maka huruf nun sama seperti huruf mim, yaitu sedang, atau kita sebut dengan tawassut, atau pertengahan. Ia tidak terlalu bertekanan kepada makhraj dan tidak pula bertekanan kepada suara, ya. Sehingga kita membaca an, in, un, an, in,
un, bukan an, in, un, bukan. Dan bukan pula an, in, un. Nah, bukan pula seperti itu. Ya, tapi pertengahan. Ya, ini yang kedua ditinjau dari nafas. Ditinjau dari nafas, maka sifat daripada nun ini adalah jahr. Alias atau tidak banyak melibatkan nafas pada saat diucapkan. Ya, na, ni, nu, bukan na, ni, nu, bukan. Tapi na, ya, tanpa menghentakkan nafas. Kemudian yang ketiga dan keempat, sifat daripada huruf nun adalah istifal dan infitah. Istifal dan infitah. Di mana nun ini termasuk huruf yang datar lidahnya pada saat diucapkan. Namun nanti akan ada bahasan khusus tentang nun. Ya, setelah ini akan dijelaskan. Empat inilah sifat daripada nun. Ya. Ini huruf yang tawassut, huruf jahr, huruf istifal, dan huruf infitah. Kemudian contoh-contoh pengucapan huruf nun. Di mana huruf nun ini seperti huruf mim yang baru saja kita bahas. Wa hunna miman thumma nunan syuddida, dan bacalah nun dan mim itu dengan gunnah pada saat tasydid. Wasami kullan harfa gunnatin bada, karena kedua huruf tersebut adalah huruf gunnah yang nyata, yaitu huruf yang harus dikeluarkan melalui hidung, ya, melalui hidung. Kita lihat contohnya, misalkan dalam keadaan fathah, ya, kita mengucapkan anulzimukumuha, anulzimukumuha, ya, atau fatakuna, fatakunu, ya. Kemudian Bani Israil, ini pengucapan nun dalam keadaan berharokat. Kemudian ketika nun tersebut, ya, dalam keadaan sukun, ya, kita membaca, misalkan dalam keadaan izhar, kita membaca al-anhar wa minhum, ya, wa yan'auna wa yanhauna. Nah. Atau dalam keadaan misalkan ikhfa, misalkan min fadli, yang ini akan ada pembahasan sesi khusus, pembahasan hukum-hukum bacaan insyaallah nanti. Nah, ini contoh pengucapan nun. Kemudian contoh dalam keadaan tasydid, kita baca misalnya saja, ya, famannallahu, famannallahu. Dalam keadaan tasydid, maka harus dibaca dengan ditahan. Innallaha, ya, innahu huwa, misalnya seperti itu, ya. Kemudian kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf nun, ya. Yang pertama, nun tidak memiliki sifat qalqalah, sehingga tidak boleh dipantulkan pada saat sukun. Nah, ini sering terjadi kesalahan, ya. Contoh ketika mengucapkan wa minhum dibaca wa minhum, an'amta dibaca an'amta, ini tidak boleh, seharusnya tanpa pantulan. Yang kedua, kesalahan huruf nun sering terjadi diucapkan dengan mengeluarkan lidah. Contoh
innallaha. Tidak boleh. Inna, tidak boleh. Atau wa minhum, ya. La yanalu. Tidak boleh. Harus di dalam, karena di ujung lidah bertemu dengan langit-langit. La yanalu, lan tanalu. Seperti itu. Yang ketiga, ketika dalam keadaan tasydid seringkali dihilangkan gunnahnya, tidak dibaca gunnah. Contoh, inna a'tainakal kautsar. Ini keliru. Harusnya inna ya. Fasalli li rabbika wanhar. Justru terkadang itu dibaca dengan pantulan, makanya tidak boleh. Fasalli li rabbika wanhar. Atau dibaca dengan mendengung. Fasalli li rabbika wanhar. Ini tidak boleh, ya. Karena itu keluar dari jalur hukum bacaan Al-Quran, ya. Baik, ini adalah pembahasan tentang huruf mim dan nun. Selanjutnya terus kita latih bacaan itu, contoh-contoh itu kita ulang. Ketika kita menjumpai ya bacaan yang sama di dalam Al-Quran, maka seperti itu cara kita membacanya. Ingat, ketika mengucapkan huruf nun dan mim, maka melibatkan hidung, sebagaimana perkataan Imam Ibnul Jazari, wa hunnatun makhrajuhal khaysyumu, dan hunnah itu makhrajnya adalah al khaysyum. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kurang lebihnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama.